Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Welcome back to my channel. Oke sahabat hijrah, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah, dan semoga selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke sahabat hijrah, di video kali ini kita akan membahas nih, apakah gamis yang kita pakai itu apabila menyeret ke tanah, apabila sampai ke tanah itu termasuk najis atau tidak. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja ke penjelasannya. Oke guys, pasti kalian pernah banget yang namanya beli baju itu kepanjangan, atau emang itu ada modelnya kepanjangan. Nah, tapi ketika kita jalan itu kan pasti baju tuh ngegeser-geser tanah. Nah, kita tuh bingung itu termasuk najis atau enggak, dan apakah sah dipakai ketika kita untuk sholat. Kan karena kita bawanya itu cuma satu baju doang, itu tuh termasuk sah atau enggak sih kalau misalkan itu gamis sampai terseret-seret ke luar. Oke guys, jadi ada salah satu riwayat yang menjelaskan tentang hukum ini, tentang hukum apakah baju wanita yang terseret oleh tanah itu menjadi najis dan apakah sah dipakai untuk sholat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya ada seorang wanita yang gemar banget nih yang namanya memanjangkan pakaiannya, dan dia juga sering berjalan di tempat yang kotor. Maka jawab Ummu Salamah, Nabi SAW pernah bersabda, tanah setelahnya menjadi pembersihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi ada lagi nih hadis sebelah yang menjelaskan khusus untuk tanah yang kering aja. Imam Malik berkata, sesungguhnya sebagian tanah membersihkan sebagian yang lain. Hal ini ditunjukkan untuk apabila kita jalan terus mengenai tanah yang kotor, maka kemudian kita jalan lagi nih, terus kita bertemu dengan tanah yang bersih dan yang kering, maka tanah ini menjadi pembersihnya. Lain halnya dengan apabila kita berjalan lalu terkena air kencing dan sebagainya, maka itu dibersihkan oleh air pula. Terus gimana Ukti cara ngebersihin najisnya? Sedangkan kita kalau misalnya kemana-mana itu selalu membawa satu baju. Gak mungkin kan kita bawa lebih baju gitu, baju lebih gitu kan gak mungkin. Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya ini berlaku untuk tanah yang kering saja. Apabila kita jalan lalu kita bertemu nih dengan tanah yang kotor dan itu kering, maka tanah selanjutnya itu adalah untuk membersihnya. Apabila kita mengenai tanah yang kotor sampai melekat ke baju kita dan lagi basah itu tanah sampai yang namanya bajunya itu sampai kelihatan banget yang namanya kotor, dan itu harus dibersihkan oleh air yang bersih. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan catatan nih untuk para ciwi-ciwi, wanita-wanita gemes dan para ibu-ibu, catatan ya, yang dibersihkan hanya bagian yang kotor saja, jangan sampai dicuci. Ya kali kan kita nge-mall jemur baju terus ngampus jemur baju, kan nggak mungkin. Canda ya bun. Cara bersihin najisnya gimana, atau cara ngebersihin tempat yang udah terkena najis atau terkena kotor, cukup dengan 3 kali bilasan air bersih saja. Cukup yang kena najisnya aja ya, jangan semuanya. Dan itu udah insya Allah udah bersih dari najis, insya Allah. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila masih ada yang nggak paham, itu boleh komen di bawah, atau mungkin boleh kirim email ke aku, atau mungkin boleh DM di Instagram aku, linknya ada di bawah. Insya Allah pasti dijawab
Dan apabila ada kesalahan itu hanya datangnya dari aku dan dari setan, bukan dari Allah. Dan apabila ada yang benar itu hanya datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Akhiran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.